Ibu, kita akan langsung memasuki pelajaran kita yang pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tahukah anak-anak Ibu bahwa makhluk hidup itu ada di sekitar kita? Makhluk hidup itu apa saja? Makhluk hidup itu adalah manusia, kita sendiri, hewan, dan tumbuhan. Nah, tahukah anak-anak Ibu bahwa makhluk hidup itu diciptakan oleh Tuhan? Semua ciptaan Tuhan harus kita syukuri. Nah, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri. Tahukah anak-anak Ibu apa itu arti ciri-ciri? Ciri-ciri itu adalah tanda. Ciri-ciri itu tanda atau yang menunjukkan tentang sesuatu. Misalnya, ciri-ciri Ibu Lucy itu apa? Memakai kacamata. Nah, memiliki tai lalat di pipinya. Nah, itu adalah ciri-ciri. Rambutnya keriting. Nah, kalau ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama yaitu bernapas. Nah, semua makhluk hidup itu bernapas. Bernapas menghirup oksigen. Jadi, napas udara yang kita hirup adalah oksigen. Nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Bahwa makhluk hidup itu bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu bergerak semua. Bergerak untuk apa? Untuk berpindah tempat, untuk mencari makan. Nah, selanjutnya berkembang biak. Nah, apa arti berkembang biak? Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Seperti anak-anak Ibu lihat, misalnya ada kucingnya melahirkan. Nah, anaknya kan banyak. Nah, itu namanya berkembang biak. Berkembang biak makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Tidak punah itu artinya makhluk hidup itu tetap ada, hewan itu tetap ada. Nah, selanjutnya tumbuh. Nah, kita sebagai makhluk hidup tumbuhkan anak-anak. Kita tumbuh dari kecil, dari bayi sampai bisa berjalan, bisa jadi tambah tinggi, bertambah berat badan. Nah, itu namanya tumbuh. Lalu makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Untuk apa kita memerlukan makanan dan minuman? Kalau kita tidak makan, tidak minum, kita akan kelaparan, akan kehausan, kita akan sakit. Nah, memerlukan makanan dan minuman kita butuhkan, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya, untuk dapat bertahan hidup. Nah, yang terakhir, peka terhadap rangsang. Apa arti peka terhadap rangsang? Coba anak-anak Ibu nanti melihat ibunya sedang memasak air panas. Air panasnya baru mendidih. Anak-anak Ibu langsung memegang botolnya. Kita tidak tahu itu tekonya itu baru masak air panasnya. Jadi kita pegang, pasti kita otomatis merasa panas. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Atau misalnya angin bertiup kencang, kita langsung merasa kedinginan. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Jadi kita peka terhadap keadaan di sekitar kita. Panas, dingin, itu kita dapat merasakannya. Nah, jadi Ibu ulangi, yang pertama ciri-ciri makhluk hidup bernapas, yang kedua bergerak, yang ketiga berkembang biak, keempat tumbuh, kelima memerlukan makanan dan minuman, dan yang keenam peka terhadap rangsangan. Nah, selanjutnya ayo kita bernyanyi yuk lagu Cicak-Cicak di Dinding. Pasti anak-anak Ibu semua sudah tahu dong lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, coba dinyanyikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding ini, anak-anak bisa mengetahui nggak apa ciri-ciri makhluk hidup yang ada di dalam lagu itu? Nah, coba kita lihat ya di lagu Cicak-Cicak di Dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding ini, cicak-cicak itu menunjukkan dia adalah makhluk hidup dengan ciri-ciri apa? Dia ada diam-diam merayap. Nah, kalau diam-diam merayap berarti cicak itu bergerak, karena merayap itu bergerak. Lalu datang nyamuk, langsung dia hap, lalu ditangkap. Untuk apa ditangkap nyamuknya? Untuk dimakan. Jadi ada ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kita lihat dari lagu Cicak-Cicak di Dinding ini. Yang pertama, cicak itu bergerak dengan cara merayap. Yang kedua, cicak itu makan, memerlukan makanan, yaitu makanannya apa?
mu. Nah, itu dia. Jadi dalam sebuah lagu kita bisa menentukan ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya di lagu Cicak-Cicak di Dinding ini. Nah, anak-anak ibu, kita lihat dari lagu Cicak-Cicak di Dinding ini selain ada ciri-ciri makhluk hidup, juga terdapat simbol bunyi. Kita masuk ke pelajaran SBDP. Nah, coba anak-anak ibu lihat di lagu Cicak di Dinding itu ada tanda peta. Ada yang petanya kecil, ada yang petanya panjang. Nah, apa artinya? Nah, peta ini artinya simbol bunyi. Nah, bunyi itu ada dua, bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek. Nah, dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding ini juga ada bunyi yang panjang dan bunyi yang pendek. Nah, kita lihat cicak-cicak di dinding. Nah, pas di dinding itu dia digunakan bunyi panjang. Nah, jadi di setiap akhir lagu kita lihat di Cicak di Dinding itu menggunakan bunyi panjang. Nah, jadi ada dua simbol bunyi. Yang pertama, bunyi yang artinya bunyi panjang, simbolnya itu adalah peta yang panjang. Nah, sedangkan bunyi pendek simbolnya peta yang pendek. Nah, itu dia anak-anak ibu. Jadi ada dua simbol bunyi dalam lagu, yaitu simbol bunyi panjang dan pendek. Nah, setelah anak-anak ibu mengetahui simbol bunyi, ayo kita berlatih. Nah, ini tugas kita yang pertama. Kita akan membuat 4 pola yang berbeda menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Nah, bisa anak-anak ibu lihat contoh yang pertama. Misalnya di baris pertama kita buat simbolnya bunyi panjang, bunyi panjang, bunyi pendek, bunyi pendek. Nah, yang kedua bisa anak ibu buat misalnya bunyi pendek, bunyi pendek, bunyi pendek, bunyi panjang. Nah, jadi dibuat menggunakan simbol. Bunyi pendek peta yang kecil, bunyi panjang peta yang memanjang. Jadi boleh dibuat terserah mau yang bunyi pendek dulu atau bunyi panjang dulu. Ya. Selanjutnya itu untuk tugas kita yang pertama. Untuk tugas kita yang selanjutnya, tunggu, ada lagi. Nah, coba kamu kan sudah tahu tadi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba kamu tuliskan di buku tulismu. Nah, seperti ini dia ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang paling menyenangkan, yaitu pelajaran matematika, membaca dan menulis bilangan. Nah, anak-anak ibu pernah nggak melihat uang 1000, uang 2000, uang 5000? Nah, seperti ini dia contohnya. Nah, coba kalau anak-anak ibu lihat uang 1000, 2000, 5000 itu nolnya ada berapa? Nolnya ada 3. Jadi kalau bilangan yang ada 3 bilangan nolnya itu namanya ribuan. Jadi dibaca 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Jadi ditulis 1.000, 2.000. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, coba kita lihat, kita mau membaca nama bilangan. Ibu lihat di sini ada, anak-anak ibu lihat ada 1.000, dibaca 1000. Yang kedua 2000, yang ketiga 3000, yang keempat 5000. Lalu di sini ada 1001. 2010, 3200, 4356. Nah, ini dia kita membaca nama bilangan. Cukup gampang bukan? Nah, selanjutnya setelah membaca nama bilangan, yuk kita menulis. Tugas kita yang ketiga, yaitu menulis nama bilangan. Nah, ibu sudah memberikan soal di sini, ada 8 soal. Anak-anak ibu tinggal menuliskan nama bilangannya. Misalnya nomor 1, kita lihat 1.300, dibaca berapa? 1300. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya tugas kita yang keempat adalah menulis lambang bilangan. Lambang itu berupa angka. Jadi ibu sudah menuliskan nama bilangannya, kamu tinggal menuliskan angkanya. Nah, misalnya ibu tulis untuk nomor pertama 1245. Nah, kamu tulis 1000 berarti angka 1, 200 angka 2, 40 angka 4. Jadi 1000, 1, 2, 4, 5. Nah,
jadi kamu tinggal menuliskannya di kotak yang sudah tersedia ya, di titik-titiknya. Kamu mengerjakan tugas-tugas kita yang ada di video yang Ibu jelaskan ini, kita kerjakan di buku masing-masing. Nah, kalau tugasnya di buku tulis, misalnya SBDP dan BINDO tadi, ciri-ciri makhluk hidup dan pola irama ditulis di buku tulis. Kalau matematika ditulis di buku matematikanya. Ya, anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh menanyakan Ibu melalui grup WA kita. Nah, terima kasih anak-anak Ibu atas perhatiannya. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan, ya, dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.